Halo Selonjoran Club, balik lagi bersama saya yang entah siapa saya ini. Kali ini saya akan memulai kembali untuk menceritakan season kedua dari film Z Nation. Jadi buat kalian yang ingin lanjut, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Cerita diawali dengan Tim Warren yang terpisah dengan Murphy dan Cassandra, berusaha menjauh dari lab Fort Collins, Colorado. Sedangkan Dr. Kurian yang masih berada di sekitar lab, bersembunyi di dalam kulkas untuk mengamankan diri. Sesaat kemudian nuklir taktis pun akhirnya menghantam lab, dan dampak dari ledakan tetap mengenai Dr. Kurian hingga membuat tubuhnya harus terbakar. Sedangkan di Northern Light ketika nuklir sudah mulai mengarah ke markas Citizen, misil pertahanan markas yang meluncur secara otomatis mengenai nuklir sehingga nuklir meledak di udara. Tetapi dampak dari ledakan tetap mengenai dan memporak-porandakan markas Citizen. Tim Warren yang berusaha menjauh dari lab tetap terkena dampak ledakan dan membuat mobil mereka harus terbalik saat memasuki terowongan jalan. Setelah dampak ledakan berhenti, untung saja Tim Warren selamat dan berhasil keluar dari mobil. Cassandra yang masih berada di lab ternyata juga selamat dari ledakan yang kemudian pergi meninggalkan lab. Di Northern Light, akibat dari ledakan nuklir mencairkan para zombie yang tadinya membeku di dalam pesawat yang dulunya pernah jatuh saat meninggalkan Citizen. Zombie-zombie itu kembali hidup dan keluar dari pesawat, sehingga memaksa Citizen harus menghadapi mereka. Karena zombie terus mengejar, akhirnya Citizen kembali ke ruang kontrol dan memblokir jalan masuk ke ruangan itu. Tetapi beberapa monitor mengalami kerusakan, sehingga membuat Citizen tidak dapat mengetahui keberadaan Murphy. Pada akhirnya melalui radio Citizen menyiarkan kepada semua orang untuk mencari laki-laki yang bernama Murphy. Dia mengatakan bahwa siapapun yang bisa membawa Murphy ke California dalam keadaan hidup, orang itu akan diberi hadiah apapun yang diinginkan. Di sisi lain, terlihat Thompson sedang menemui Carver di camp Sister of Mercy, yang entah kenapa ternyata camp itu juga terkena nuklir taktis. Di situ Carver mengatakan bahwa saat nuklir menghantam camp, Carver sedang berada di bukit sehingga dia tidak terkena oleh ledakan. Tetapi saat Carver kembali ke camp, zombie beruang sudah terlepas dari kandangnya dan mulai memangsa para penghuni camp yang tersisa. Setelah mendengar cerita Carver, Thompson mengajak Carver untuk pergi dari camp. Sementara itu, terlihat Murphy telah sampai di kota Cheyenne. Di situ Murphy telah mengendalikan beberapa zombie untuk menemaninya memilih pakaian di sebuah toko yang sudah tidak ada pemiliknya. Sesaat kemudian muncul seseorang yang ingin menangkap Murphy hidup-hidup karena tergiur oleh hadiah yang dikatakan Citizen. Orang itu menghabisi para zombie, lalu menyetelkan hasil rekaman Citizen sehingga membuat Murphy mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah menyetel hasil rekaman, orang itu menyetrum Murphy hingga membuat Murphy tak berdaya. Namun tiba-tiba saja Cassandra muncul dan menusuk orang itu hingga tewas. Tetapi ada yang aneh dengan sikap Cassandra. Ketika Murphy terbangun, Cassandra menjadi seperti anak kecil yang memeluk Murphy. Di sisi lain, Warren, Doc, dan 10K telah berada di suatu tempat yang terlihat seperti tempat pembuangan bahan elektronik. Di situ Warren memberikan sisa minuman terakhir kepada Doc yang telah terluka karena tembakan Dr. Kurian. Doc yang tidak ingin menjadi beban, meminta Warren dan 10K untuk meninggalkannya. Tetapi Warren tidak menyetujui keinginan Doc. Warren meminta 10K untuk menjaga Doc, sedangkan Warren sendiri pergi untuk mencari makanan dan minuman yang entah di mana dia bisa mendapatkannya. Di tengah perjalanan yang jaraknya sudah jauh dari Doc dan 10K, Warren merasa tidak kuat lagi untuk berjalan.
Dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu. Tetapi saat dia ingin menembak kepalanya sendiri, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang meminta tolong. Ternyata itu adalah teriakan seorang gadis yang sedang bertahan dari serangan beberapa zombie. Sesaat kemudian Warren datang membantu gadis itu untuk menghabisi para zombie. Setelah menghabisi para zombie, Warren pingsan karena sudah tidak kuat lagi. Ketika Warren terbangun, dia sudah berada di rumah gadis yang dia tolong. Di situ Warren disambut baik oleh keluarga itu. Orang tua sang gadis mengajak Warren untuk makan bersama mereka, sebagai tanda terima kasih karena Warren sudah menyelamatkan anaknya. Sementara itu, terlihat Thompson dan Carver sudah berada di tempat yang sepertinya dekat dengan Doc dan TNK. Di situ mereka sedang mencoba mencari jaringan menggunakan alat yang dimodifikasi oleh Carver. Sesaat kemudian mereka mendengar suara zombie yang tidak jauh dari jarak mereka. Ketika mereka mengeceknya, tiba-tiba saja zombie muncul dan menyerang Thompson. Lalu tidak disangka, TNK yang sedang bersama Doc menembak mata zombie yang menyerang Thompson. Kembali ke Warren. Di situ terlihat Warren berpamitan dengan keluarga itu. Lalu Warren pergi dengan membawa bekal yang diberi oleh mereka. Warren terus berjalan untuk kembali menemui Doc dan TNK. Sesampainya di pinggir jalan, tidak disangka Warren bertemu Thompson dan Carver yang sudah membawa Doc dan TNK. Lalu tim Warren melanjutkan perjalanan dan telah sampai di kota Cheyenne. Di situ mereka mencurigai suatu bar yang mungkin saja akan dituju Murphy jika memang Murphy berada di kota itu. Saat mereka mengeceknya, benar saja ternyata Murphy berada di dalam bar itu bersama dengan banyak zombie yang sudah dijinakkan oleh Murphy. Warren yang kesal dengan Murphy ingin mengajar Murphy, tetapi Doc melarang Warren. Lalu tim Warren dikagetkan dengan munculnya Cassandra yang masih hidup. Tetapi mereka merasa aneh dengan tingkah Cassandra saat ini yang seperti tidak mengenali mereka. Ketika tim mengajak Murphy untuk melanjutkan perjalanan ke California, Murphy mengulur waktu dengan meminta tim untuk menikmati suatu pertunjukan yang disediakan oleh Murphy, di mana pertunjukan itu adalah zombie yang memutari tiang besi. Setelah pertunjukan selesai, tiba-tiba saja muncul seseorang yang ingin membawa Murphy karena hadiah. Orang itu bernama Javier Vasquez. Lalu tim Warren mencoba bernegosiasi dengan Vasquez, tetapi Vasquez hanya ingin membawa Murphy sendirian. Namun Murphy yang sudah tidak ingin dibawa oleh siapapun, seketika memerintahkan para zombie untuk menyerang mereka sehingga mereka pun harus menghadapi zombie-zombie itu. Kesempatan itu dipakai Murphy untuk melarikan diri bersama Cassandra melewati pintu belakang. Melihat Murphy kabur, Vasquez meloloskan diri dari zombie lalu bergegas mengejar Murphy yang kemudian diikuti oleh Warren. Tetapi ketika Warren hampir berhasil menghentikan Vasquez, tiba-tiba saja zombie berbadan besar muncul dan menangkap Warren sehingga membuat Vasquez meloloskan diri. Sesaat kemudian TNK muncul untuk membantu Warren. TNK membunuh zombie itu dengan semprotan pemadam yang dimasukkan ke badan zombie. Setelah membunuh zombie, tim Warren keluar dari bar dan ingin melanjutkan pengejaran Murphy. Sebagai penutup di episode pertama ini, terlihat perempuan penghuni camp Sister of Mercy yang pernah bersama Murphy ternyata telah mengandung anak dari Murphy.
Dari dalam perut anak itu menunjukkan arah di mana Murphy berada. Di episode kedua ini, terlihat Citizen yang telah keluar dari ruang operator. Dengan berhati-hati Citizen memantau keadaan di sekitar markas. Saat Citizen memasuki ruangan, tiba-tiba saja zombie menyerang Citizen. Tetapi Citizen berhasil meloloskan diri dari kejaran zombie. Lalu Citizen menuju ke ruangan lainnya dan menemukan tas hitam yang berisi senjata. Saat dia keluar dari ruangan, Citizen kembali diserang oleh zombie, tetapi kali ini dia berhasil melumpuhkan zombie-zombie itu. Setelah melumpuhkan zombie, Citizen terlihat seperti menuju jalan keluar dengan membawa senjata-senjata itu. Di sisi lain, tim Warren dan Vasquez terus mengejar Murphy dan Cassandra yang berusaha untuk kabur. Di situ Murphy menyuruh Cassandra untuk berpencar. Lalu tiba-tiba saja melintas sebuah mobil berisi sekelompok orang yang juga memburu Murphy. Seketika Vasquez menembak orang-orang itu hingga membuat mereka tewas. Melihat itu, sesegera mungkin tim Warren berlindung di balik mobil, tetapi Murphy kembali melarikan diri dan Vasquez tetap mengejarnya. Ketika Vasquez dan Murphy pergi, beberapa kelompok pemburu Murphy mulai bermunculan. Lalu salah satu dari mereka menembak tim Warren yang sedang berlindung. Tetapi Tenke berhasil kabur sehingga Warren meminta Tenke untuk mengejar Murphy. Sesaat kemudian orang-orang yang dibunuh oleh Vasquez berubah menjadi zombie, sehingga memaksa tim Warren untuk pergi dari situ. Tetapi seorang pemburu Murphy yang lainnya mengira tim Warren masih berada di balik mobil itu. Lalu dia menembakkan bazooka ke mobil perlindungan tim Warren sebelumnya. Sementara itu, Murphy yang sedang dikejar Vasquez terus berlari dan mengecoh Vasquez di sekitar rumah yang berada di daerah itu. Beberapa saat kemudian kejaran Vasquez harus terhenti karena para zombie menghadang Vasquez. Untuk sementara Murphy berhasil lolos dari Vasquez. Tetapi Murphy harus bertemu dengan seorang wanita yang juga memburu dirinya. Wanita itu sempat menembak Murphy sehingga membuat Murphy terjatuh. Ketika wanita itu ingin mendekati Murphy, tiba-tiba saja Cassandra datang dan menyerang wanita itu. Sesaat kemudian Tenke muncul dan menangkap Murphy. Tetapi laki-laki pembawa bazooka kembali muncul dan menembakkan bazookanya ke arah Tenke. Untung saja Tenke berhasil menghindar dan laki-laki pembawa bazooka harus mundur karena dikejar oleh zombie. Namun dampak dari ledakan bazooka membuat Tenke tidak bisa bergerak untuk sementara. Kesempatan itu dipakai oleh Murphy untuk kabur yang kemudian diikuti oleh Cassandra. Ketika Tenke hampir pingsan, tim Warren datang menolong Tenke dan membuat Tenke kembali sadar. Tetapi setelah sadar, Tenke tidak bisa mendengar apa-apa untuk sementara. Di situ tim Warren berusaha berlindung dari tembakan beberapa kelompok pemburu yang saling membunuh satu sama lain. Karena kondisi semakin tidak terkendali, akhirnya mereka berpencar agar bisa pergi dari tempat itu. Sementara itu Murphy dan Cassandra memasuki sebuah gedung bertingkat yang diikuti beberapa zombie pengikut Murphy. Sesampainya di dalam gedung, Murphy telah merencanakan sesuatu yang akan melibatkan zombie. Sesaat kemudian Thompson dan Carver telah sampai di gedung yang sama dengan Murphy. Tetapi mereka memasuki gedung melalui pintu yang berbeda. Sesampainya di dalam gedung, mereka bersembunyi dari para pemburu yang juga telah memasuki gedung itu. Namun para pemburu tidak menemukan mereka dan memilih untuk pergi. Ketika Carver ingin keluar, tiba-tiba saja dia diserang oleh zombie yang muncul dari dalam ruangan. Di situ Carver berteriak meminta tolong kepada Thompson. Dan pada akhirnya Thompson datang menyelamatkan Carver.
Beralih ke Doc dan Tenke, mereka telah sampai di gedung itu juga. Tetapi mereka teradang oleh pemburu yang lebih dulu berada di dalam gedung. Untuk sementara Doc dan Tenke harus bertahan di luar gedung. Di sisi lain, Vasquez tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh Warren. Di situ Vasquez seperti melihat Murphy dan Cassandra sedang memasuki sebuah gedung. Vasquez pun membuntuti mereka dan ikut memasuki gedung itu. Di dalam gedung, Vasquez telah tertipu oleh zombie yang memakai pakaian Murphy. Ternyata itu yang sudah direncanakan oleh Murphy sebelumnya. Vasquez berhasil membunuh zombie itu, tetapi setelahnya dia harus berhadapan dengan Cassandra yang tiba-tiba menyerang Vasquez. Beberapa saat kemudian Vasquez berhasil meloloskan diri setelah menembak Cassandra. Namun Cassandra yang tidak mati berpura-pura mengejar Vasquez yang pada akhirnya Cassandra berbalik arah setelah Vasquez semakin jauh. Di luar saat Warren sedang memperhatikan Cassandra dan Vasquez, tiba-tiba saja seorang pemburu menembak Warren tetapi tembakannya meleset. Lalu pemburu itu melarikan diri dan memasuki gedung bertingkat. Di dalam gedung tidak disangka pemburu itu bertemu dengan Murphy. Tetapi Murphy berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi di dalam lemari kayu yang berada di salah satu ruangan. Sesaat kemudian pemburu itu juga memasuki ruangan persembunyian Murphy. Namun perhatiannya teralihkan oleh Doc dan Tenke yang masih berada di luar. Akhirnya pemburu itu menjadikan Doc dan Tenke sebagai sasarannya. Pemburu itu terus menembaki Doc dan Tenke, tetapi Tenke melihat posisi pemburu itu melalui kaca. Sesaat kemudian Doc berhasil menyusup ke dalam gedung dan segera menuju ke ruangan si pemburu. Tetapi Doc tidak menyadari jika pistolnya telah kehabisan peluru. Dengan terpaksa Doc harus menghadapi si pemburu dengan tangan kosong. Di situ Doc hampir terbunuh oleh si pemburu. Tetapi Doc menjatuhkan pisau yang berada di atas lemari, lalu menusukkan pisau itu ke leher si pemburu sehingga membuat si pemburu tewas. Kesempatan itu lagi-lagi dipakai Murphy untuk melarikan diri. Sesaat kemudian Tenke datang menjemput Doc. Sementara itu, ternyata Warren juga sudah berhasil memasuki gedung. Tetapi dia harus berhadapan dengan salah satu pemburu yang sudah berada di dalam. Tembakan Warren sempat mengenai si pemburu, tetapi si pemburu berbalik memukul Warren sehingga membuat Warren harus tersungkur tak berdaya. Ketika si pemburu itu ingin membunuh Warren, tiba-tiba saja Vasquez datang menolong Warren. Lalu Vasquez dan Warren melanjutkan pencarian Murphy yang akhirnya bertemu Doc dan Tenke yang sedang dikejar zombie. Setelah membunuh zombie, mereka berempat terus bergerak hingga sampai di atap gedung. Di situ mereka bertemu dengan Murphy yang ingin melompat ke bawah. Warren mencoba menghentikan Murphy tetapi Murphy tetap melompat. Namun Murphy tetap selamat karena ternyata dia mendarat di tumpukan zombie yang memenuhi kolam. Mungkin saja itu juga rencana Murphy untuk kabur. Di sisi Thompson dan Carver, mereka harus terpisah karena terus dikejar oleh para zombie. Di situ Thompson memasuki ruangan gelap yang hanya bisa dilihat dengan lampu senter. Ketika Thompson terus menelusuri jalan, tiba-tiba saja dia diserang oleh beberapa zombie di tempat itu. Thompson berteriak memanggil Carver yang kemudian terdengar oleh Carver yang berada di balik pintu. Carver berusaha menolong tetapi pintu itu telah dirantai sehingga membuat Carver memerlukan waktu untuk membukanya. Thompson sempat menyuruh Carver untuk meninggalkan Thompson, tetapi Carver bersikeras ingin menolong Thompson. Sesaat kemudian Carver berhasil membuka pintu tetapi Thompson sudah tergigit oleh zombie. Dengan sangat terpaksa Carver harus membunuh Thompson. Setelah itu ketika Murphy ingin melarikan diri dengan menaiki mobil, Carver menghentikan Murphy lalu memukulinya karena Carver sangat kesal dengan Murphy. Namun seluruh anggota tim datang dan menghentikan Carver. Melihat sikap Carver, tim mengetahui bahwa Thompson telah tiada. Hal itu membuat tim merasa kehilangan,
Tetapi mereka harus tetap bergerak dengan membawa Murphy bersama mereka. Dari situ Vasquez mulai bergabung dengan tim. Oke sob, itulah episode 1 dan 2 dari film Z Nation Season 2. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!